Ini Bung Toel ada masalah apa sih sama Sintayong? Sekarang seolah-olah Anda mengatakan semuanya Sintayong. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Apa beratnya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Witan Sulaiman. Meanwhile, 사실 우리 체스에 에릭 회장님 뭐 교체서 각 구단에 있는 구단이든 그뭐 리그 원에 있는 각 부분 다 너무 감사하고 사실은 리그 층에 이렇게 모든 선수들을 대표팀을 위해서 희생해준다는 것은 쉬운 일이 아닌데 사실은 대표팀 감독 입장에서 너무 감사하고 이렇게 희생해주는 것으로 저 또한 열심히 최선을 다해서 우리 인도네시아 futbol과 발전하시길 모두 하겠습니다. 네, 다시 한번 얘기하지만 우리 에릭 회장님 비롯해서 구단 중 리그 원에 있는 감독님들 모두 ya dia komentator ya kan dia komentator gitu dia hanya komentator gitu. Kalau saya kan tahu saya pelaku di lapangan kan gitu. Dia mau komentator apa orang ya itu urusan dia aja Bang, kan begitu Bang. Iya, tapi kan seorang komentator ini kan ketika dikasih main bola, ketika disuruh tenang bola ya belum tentu bisa sempurna kan begitu. Soalnya kan dia bukan pelaku. Nah beda kalau komentator yang lain kayak gitu. Kalau orang mengkritik dia itu adalah seorang pemain, dia seorang pelaku, nah itu baru saya agak sedikit gitu loh Mas. Tapi kalau cuman dia bukan pelaku tapi dia mengkritik ya untuk apa juga kan kita berdebat juga nggak mungkin. Kalau kita sama-sama pemain, sama-sama pelaku ini kan tahu gitu loh kemauan kita sama-sama apa. Saya kalau kritik membangun ya, tapi kalau sudah kritik terlalu banyak ke dalam ya buktinya kan timnas kita udah bagus nih. Ya maaf ya untuk yang teman-teman yang lain jadi komentator ya bukan berarti ini ya, tapi ya setidaknya nggak usah terlalu masuk ke dalam lah. Di sini teman-teman semua, mungkin video udah agak cukup lama ya. Sintayong menjawab ataupun menskak membuat Bung Toel mati kutu karena sempat ada perdebatan antara Coach Justin sama Bung Toel mengenai Sintayong tidak berterima kasih. Faktanya Sintayong berterima kasih terhadap pelatih Liga 1 yang mengizinkan pemainnya untuk gabung timnas, kepada owner klub dan kepada klubnya langsung. Dan sini sudah dibantah emang beberapa kali si Bung Toel ini kurang data ataupun kurang update ya dalam menganggap Sintayong itu tidak pernah memantau Liga 1. Faktanya juga memantau juga, nggak mungkin dari Sintayong itu tidak memantau karena Sintayong kan memiliki timnya juga. Terus di sini juga Ferry Rotinsulu, dia juga mantan pemain timnas, kiper dulu tuh dia Sriwijaya, sempat bermain di membawa Sriwijaya juara juga, terus sempat bermain di AFF juga ya. Merespon juga bahwa komentator kalau bukan pelaku jangan terlalu masuk ke dalam, dan berdebat pun juga emang tidak akan ada habisnya. Dan terbukti ketika Bung Toel berdebat dalam satu forum, baik itu membahas tentang Sintayong ataupun naturalisasi, itu nggak ada habisnya, artinya nggak jadi debat kusir ya. Dan sini emang benar apa yang dikatakan Ferry Rotinsulu, jangan terlalu dalam untuk mengkritik. Tapi kalau untuk mengkritik membangun ya boleh-boleh saja, karena sejauh ini emang timnas memiliki kemajuan. Cuma kan Bung Toel kalau mengkritik terlalu dalam, dia paham juga seperti apa mekanisme dalam federasi. Bagaimanapun dia juga kan pernah masuk dalam jajaran federasi juga teman-teman semua ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih, kita kembali berdiskusi. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan diberikan kebaikan di setiap harinya. Kita diskusi video yang pertama, dibuka dengan Bung Toel tadi. Kita kembali ke video
people mistake. I think that they think I'm just a foreigner, but I'm not a foreigner. Boleh. Yeah, You are Patinama. I'm Patinama. I'm Indonesian, you know. I'm not. Itu emang di Irak dan di Filipina kita terpleset. Tapi setelah itu Ada naturalisasi kan? lawan Saya belum selesai itu di situ ceritanya. Ya, ada- Lalu berkembang di Maret GBK lawan Vietnam. Menang 1-0, bola mati, lemparan ke dalam. Oke, Vietnamnya masih kuasai bola di babak pertama, masih tekan kita. Main di GBK loh. Ini omongan fair, analisis bola. Temanya- nggak dia fair mengakui bahwa ini tanggung jawabnya, nggak pernah. Kan sepak bola ngajarin itu fair play, sportif, unity, respect. Kalau soal pecat, perpanjang apa nggak perpanjang, urusan Erick Thohir, urusan ketua umum PSSI. Tapi Kan gitu. ya, menurut saya juga Sintayong sebenarnya ini kan Bang Doel lihatnya dari sisi yang kanan ya, mungkin saya lihat dari sisi yang lain Ya bahwa kiri sih biasa. Ya kembali ini video agak cukup lama ya, dalam diskusi tersebut juga emang terlihat seperti Bung Ropan juga yang ini juga, sampai Rossi juga dalam mimik mukanya juga emang terasa sangat kesal dengan Bung Doel, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia utarakan, termasuk akal juga sih ya. Ya kalau seumpama punya pemain bagus tapi pelatihnya bapuk, ya gak akan berhasil juga ya teman-teman semua. Tapi kalau pelatihnya bagus, punya taktikal yang sangat bagus, dan pemainnya juga bagus, pasti akan berhasil. Contohnya mungkin Real Madrid juga, pemainnya bagus-bagus semua, Jude Bellingham, Toni Kroos, terus juga pelatihnya bagus, Ancelotti walaupun banyak yang tidak suka dengan skema permainannya, tapi terbukti mampu menjadi raja Eropa. PSG pemainnya bagus tapi pelatihnya tidak bisa memaksimalkan pemain yang ada, sulit sekali PSG untuk menjuarai Liga Champions ya. Bahkan PSG pernah ada Neymar, Messi, Sergio Ramos, Mbappe dalam satu tim, itu kurang gimana luar biasa. Jadi di sini emang sebetulnya bagi kita Sintayong memiliki pemain yang sangat luar biasa bagusnya dalam tim, dan juga dia mampu meramu taktik. Kita nggak tahu ya, seperti Nathan itu kan posisi aslinya kan sebagai bek kiri tapi dijadikan sebagai gelandang bertahan, dan itu salah satu kecerdikan Sintayong juga sih. Dan di video sebelumnya juga kan Saint Patinama itu sempat ada video panjangnya juga, bisa dicek bahwa dia merasa heran kenapa dia dibedakan dengan pemain lainnya padahal dia udah menjadi warga negara Indonesia juga. Artinya ketika suatu pemain sudah dinyatakan WNI dalam timnas, berarti dia pemain tim nasional, bukan pemain naturalisasi lagi. Dan ini diksi-diksi yang harus kita edukasi bahwa gak ada pemain naturalisasi kalau sudah menjadi WNI. Tuh. Beneran ya, Justin Hubner ini memang dari bawaan pabriknya sudah begitu. Looks Justin yang tak bisa santai ini memang terlihat sedari kecil. Coba perhatikan potongan rambut si ketua geng yang beda sendiri. Atau ketika temannya kesusahan bawa sekarung bola, dibiarin aja tuh sama dia. Maka jangan heran deh, Justin ini nggak di lapangan atau di luar lapangan modelnya ya tetap begitu. Gak sekali dua kali kita melihat pemain ini kadang brutal di lapangan. Kita tentu masih ingat bagaimana seorang Justin mengeluarkan mode smackdown-nya ke pemain lawan. Ini pas awal-awal dia ya. Ataupun saat ekspresi ketika melihat wajah pemain Vietnam. Di luar lapangan pun habis itu orang-orang disindirnya. Maka jangan heran banyak yang bilang Justin ini sebenarnya pemain lokal tapi casingnya aja yang bule. Saking lokalnya sifat barbar beliau ini. Emang si Justin ini kan tipikal pemain yang lugas, cukup temperamen juga, dan cukup agak kasar ya, keras bermainnya itu. Seperti siapa ya, Pepe di Real Madrid ataupun Sergio Ramos, gak jauh beda seperti itu. Mungkin dia terinspirasi dari salah satu pemain tersebut ya. Nah teman-teman semua, kita diskusikan hal-hal yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.